Ya, harus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Kemudian ada USDT Dominance, ada quick update Ethereum, dan juga render, teman-teman ya. Jadi kemarin terakhir tuh di hari Sabtu ya, malam Minggu market merah meroda, dan pagi ini market hijau lagi. Bitcoin ke 52.500 dolar kembali. Dan ya, kita bisa lihat Fear and Greed Index masih di sekitaran angka 75. Dan ya, kita lihat juga tadi Ethereum sempat nge-spike sampai 2.900 dolar, disusul dengan beberapa altcoin yang kemarin belum naik, akhirnya naik. Cuman kalau misalkan beberapa altcoin yang sudah sebelumnya naik, malah cenderung sideways atau koreksi kecil gitu. Contohnya seperti BNB ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, kemarin ini ada saya bahas untuk Manta, Sei, Ocean, teman-teman. Jadi kalian bisa coba, yang belum tonton bisa tonton video kemarin. Kemudian ada Phil juga nih, sempat saya bahas juga ya. Dan ya, here we go untuk si Bitcoin. Nah, so far untuk si Bitcoin ini masih sama ya seperti outlook yang kemarin, di mana di sini adanya trendline resisten yang beberapa kali dia testing dan mendapatkan rejection ya. Jadi kalau misalkan dia terus-terusan mencoba ngedobrak ini nggak kuat, maka untuk si Bitcoin at least dia bisa retracement dulu ya, kurang lebih seperti ini untuk benar-benar bagusnya. Atau dia ngambil golden ratio dari Fibo gitu ya, atau bahkan dia testing ke swing low terakhir nih pada pergerakan di 23 Januari 2024. Ya, kenapa saya bisa tandain di swing low terakhirnya? Kemarin ini sekilas review aja seperti ini. Ya, ini kelihatan naik ya, kemudian retracement, lanjut naik lagi. Nah, di sini waktu dia turun seolah-olah mau retrace untuk bagian sini, malah bablas ngetes ke swing low terakhirnya. Ya, jadi bisa aja hal seperti itu terulang. Dan ini sedalamnya di sekitar 38 sampai 39 ribu dolar untuk si Bitcoin ngambil retracement terdalam, teman-teman. Ya, tentunya ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman mungkin mau melakukan DCA atau akumulasi, bisa dipantau untuk beberapa skenario yang tadi juga sudah saya sebutkan atau sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, dari secara zonasi support resistance juga dapat. Kemudian juga kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo ya guys, dari swing low ke swing high di sini, maka ya kita bisa mendapatkan beberapa golden ratio. Dan ya pas juga dengan area SNR sebelumnya. Ya, tentunya terdekat itu pasti di sekitar 49.500 sampai di 50.000 dolar. Itu terdekat nih, box putih pertama ya. Nanti tinggal dilihat dulu progresnya seperti apa. Apakah dari sini memang dia retracement sedikit aja sebelum dia akhirnya mampu mantul, atau dia mengambil retracement ke golden ratio-nya ya, ngejemput order sebelum dia nge-spike, ngejar lagi, bahkan ngejar 70.000 dolar gitu ya untuk si Bitcoinnya. Jadi palingan untuk pembahasan si Bitcoin so far masih sama ya, belum ada perubahan. Dia cuma tersight aja di range 52.000 dolar. Ya, tinggal kita menunggu aja. Mungkin buat teman-teman yang sudah menunggu kalau dikasih koreksi, ya harap bersabar. Tapi kalau misalkan teman yang sudah beli banyak muatan dan gak mau cicil jual lagi, mau menunggu sampai next bulan dan lain sebagainya, it's okay, gak masalah gitu ya. Oke, kemudian kalau kita bahas untuk si USDT Dominance, nah ini cukup berhati-hati ya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, sebenarnya di sini adalah swing low terakhir dia, dan di sini dia lagi testing kembali nih di level 5,05%-nya ya. Dan di sini terlihat adanya potensi double bottom, teman-teman. Ya, ini adalah bottom pertama dan ini potensi bottom kedua. Dengan area neckline di mana, bro? Dengan ada area neckline di sini. Coba akan saya highlight dulu, teman-teman. Sebentar, di sini. Ini adalah area neckline-nya. Ya. Jadi untuk bad scenario untuk si Bitcoin, jikalau dari area sini si USDT Dominance mengalami pemantulan untuk jangka pendek ke neckline double bottom gitu ya, potensi double bottomnya, at least si Bitcoin akan koreksi kembali ke sekitar 50.000 dolar. Ya, apalagi kalau dia mampu break and retest ya untuk ngejar di sekitar 5,5%. Ya, ini akan terdampak untuk si Bitcoinnya akan koreksi bahkan lebih dalam, mungkin di 47 ribuan dolar gitu ya. Ini masih possible terjadi. Invalidasinya bagaimana? Invalidasinya dari area sini ya udah, dia mungkin ada pemantulan sedikit ya, retrace untuk lanjut turun lebih dalam. Maka kalau ini yang terjadi, bukanlah hal nggak mungkin untuk si Bitcoin ngejar ke 57.000 sampai 60.000 dolar ya. Nanti tinggal dilihat dulu progresnya dari si USDT Dominance ini. Biasanya memang pergerakannya itu berlawanan dengan Bitcoin biasanya ya, bukan pasti atau bukan mutlak ya. Jadi palingan itu yang dipantau untuk USDT Dominance dan juga Bitcoin. Next kita bahas untuk si Ethereum. Nah, Ethereum sebenarnya udah ke achieve target ya, target dimana ada retracement 1,2 plus juga box merah ini ya. Kalau dilihat pada pergerakan sebelumnya di sini adanya resistance nih. Nah, ini tuh
ya, support resisten untuk pergerakan si Ethereum sebelumnya di tahun 2022. Dan akhirnya udah ke achieve, ya, lagi di testing kembali sama si Ethereum. Ya, di sini dari Fibo juga udah range-nya udah ke achieve. Nah, tinggal kita lihat apakah dari sini dia mampu break untuk ngejar $3.000, ya. Tapi kalau dari arah sini let's say dia nggak mau break, seperti biasa kita gunakan bantuan kaki Fibo dari swing low ke previous swing high terakhir posisi saat ini. Ya, kita mendapati yang terdekat pasti di retracement 0,3 nih. Nah, di sini sebelumnya menjadi area resisten dan support. Di sini resisten, support atau tahanan lah untuk si Ethereum, ya. Kemudian untuk yang lebih bawahnya pasti di 0,5 sampai 0,6. Di mana area itu juga sebelumnya menjadi area support resisten nih pada pergerakan si Ethereum sebelumnya. Oke, jadi tinggal dilihat dulu kalau memang si Ethereum itu lebih strong ketimbang si Bitcoinnya. Waktu Bitcoin mungkin lanjut turun, Ethereum juga lanjut turun. Minimal untuk si Ethereum bisa retrace dulu aja, ya, ke 2.600-an dolar ini. Ya, minimal dari retest dulu ke sini before dia achieve 3.000 ke atas, 3.100 dolar gitu ya. Atau sedikit dia lebih dalam gitu ya, mungkin bikin tail candle sampai sekitar 2.500-an dolar sebelum nanti harganya mampu naik kembali, ya. Jadi palingan ini untuk view si Ethereum, ya. Sekali lagi bisa diperhatikan kalau memang dia mendapatkan retracement ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sini aja Ethereum mampu break, ya, kemudian dites, maka ya bakalan ngejar next area target lebih atas seperti 3.300, 3.200 dolar. Itu masih possible untuk si Ethereum. Ya, tinggal kita lihat aja posisi saat ini. Ya, dia udah menghadapi retracement, apakah dia se-strong itu atau ya udah turun-turun dulu aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi pun ya ini lebih bagus buat teman-teman yang mau reakumulasi atau buyback kembali untuk si Ethereum, bisa dipantau untuk beberapa area ini gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mampu break dulu, nah untuk posisi retestnya bisa teman-teman pantau gitu ya. Jadi palingan itu dilihat dulu nanti reaksinya seperti apa. Ketika memang dia udah mampu break ya ditunggu waktu dia retracement. Tapi kalau di sini dia kena rejection, tunggu kembali waktu dia retracement ke beberapa zona yang sudah saya coba marking info ke teman-teman sekalian, ya. Minimal kalau kita lihat untuk si render, ya, RNDR, dia tuh achieve tadi sampai di 6,4 sekian dolar. Dimana ini udah deket banget dengan next target di sekitar 6,67 sampai sekitar 7,4 dolaran gitu ya. Di sini di previous high-nya dia. Dan ya, posisi saat ini coba akan saya hapus dulu aja untuk tanda panahnya si render, ya. So far dia sudah break dari swing high terakhir di 5,268 dolarnya dan akhirnya mampu create new higher high gitu ya. Jadi kalau misalkan dia terus-terusan mencoba next target tadi udah teman-teman tahu juga, tapi kalau dari area sini dia belum mampu nanjak lebih tinggi, maka possible-nya dia akan testing kembali nih, retest lagi ya di sekitar 5,29 sampai sekitar 5,8 dolar. Itu range yang akan di retest sama si render. Ya minimal itu dulu aja. Itu kenapa area itu menjadi SNR sebelumnya. Ya, untuk si render. Minimal kalau misalkan teman-teman mau melihat menggunakan bantuan kaki Fibo juga bisa dari swing low ke swing high terakhir, maka ya kita bisa lihat juga di sini. Ya, di situ adanya Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,3 nih. Pas banget. Ya, jadi di situ adanya conference of support dari si render. Ya, di sekitar 5,3 sampai 5,56 dolar, 5,6 dolar kalau misalkan menggunakan bantuan Fibonacci. Ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ketika si render belum mampu nanjak lebih tinggi lagi. Ya, ini bisa pantau dulu aja untuk area ini, ya. Oke. Nah, kalau area itu bablas gitu ya, let's say dia bablas, area berapa lagi yang bisa diperhatikan, bro? Nah, ini next area target di sini. Tuh. Yang sebelumnya menjadi area support resistant untuk si render sebelumnya ini di sekitar 4,27 sampai 4,436 dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan, kalau dari area sini dia gagal untuk retrace, maka mungkin dia akan mendapatkan koreksi atau retracement yang seperti ini. Ya, dia breakdown, mungkin dites sedikit ke beberapa golden ratio-nya sebelum dia visit area ini. Ya, jadi palingan itu yang bisa diperhatikan untuk si render. Ya, dan juga untuk Ethereum, kemudian juga untuk si USDT Dominance, berikut dengan si Bitcoin-nya. Ya, overall Bitcoin masih sideways di situ-situ aja. Kalau kita lihat di lower time frame seperti time frame 1 jam, ya, di sini juga kelihatan jelas banget. Dia cuma sideways, cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini, ya, dia terbentuk sebuah channel juga bisa dibilang atau rising wedge juga bisa gitu, dan kelihatannya dia
berada atau sudah sedikit breakdown dari si rising wedge kecil ini kalau misalkan teman-teman gunakan di time frame 1 jam. Jadi kalau misalkan kita ukur untuk targetnya sebentar, kita pakai arrow aja teman-teman di sini ya. Terus kita copy aja, kita ukur untuk target maksimal ketika dia breakdown ya, dia akan visit ke sekitaran 51.150-an dolar. Ya ini untuk target maksimal atau sekitaran kalau lebih bawah lagi ya ini di sini ada juga bantuan EMA 200. Kalau saya markingin buat teman-teman juga ya, di sini bisa dipantau dulu teman-teman, dan di sini sedikit di sini. Nah, pas tuh teman-teman. Sebelumnya ini menjadi resisten, kemudian ini menjadi tahanan sebelum harganya lanjut naik lagi. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.